Halo guys, ketemu lagi di channel Ibu Yuni lagi ngajar. Ngek. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu Yuni ya. Oke, kemarin bab 1 sudah selesai. Sekarang ketemu sama Ibu di pelajaran seni rupa di bab 2. Apa kira-kira pelajaran di bab 2 apa yang akan kita pelajari? Oke, jadi di bab 2 kita akan mempelajari tentang mengamati dan mendeskripsikan karya seni rupa. Oke, seperti apa? Terus ikuti video Ibu. Baik, sebelum kita belajar ke materi, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan karya seni rupa yang diamati dengan tepat. Yang kedua, menganalisis karya seni rupa menggunakan metode apresiasi seni berdasarkan hasil pengamatan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah menginterpretasikan karya seni rupa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, menilai karya seni rupa berdasarkan kriteria kualitas karya. Yang kelima adalah mempresentasikan hasil pengamatan berdasarkan tahapan pembelajaran kritik dengan tepat. Kemudian, yang kelima adalah menguraikan contoh ruang publikasi karya seni yang ada di lingkungan sekitar. Oke, sekarang saatnya kita belajar ke materi. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang mengamati karya seni rupa. Jadi, mengamati karya seni merupakan interaksi antara pengamat dengan objek seni. Interaksi yang terjadi antara pengamat dengan objek seni bisa berbeda-beda karena setiap pengamat mempunyai sudut pandang dan asosiasi masing-masing terhadap karya seni yang diamati. Kemudian yang kedua adalah hal ini mencakup keunikan pandangan budaya para pengamat, keterkaitannya dengan gambar dan unsur dalam seni, pengetahuannya tentang seni rupa secara umum, pengetahuan seniman tertentu, nilai estetis, dan lain-lain. Nilai seni secara teoritis dibagi menjadi dua, yaitu nilai objektif atau intrinsik dan nilai subjektif atau ekstrinsik. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengamatan terhadap karya seni rupa. Kemudian kita harus melalui beberapa tahapan. Tahapan itu adalah yang pertama, menyadari kandungan dari karya seni rupa yang diamati. Ayo coba kira-kira apa saja kandungan dalam seni rupa yang diamati yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan kandungan dari karya seni rupa yang diamati. Selanjutnya, menarik kesimpulan tentang kualitas artistik karya yang diamati berdasarkan kriteria yang digunakan. Oke, sekarang Ibu akan meminta bantuan kalian untuk menjelaskan masing-masing poin dalam tahapan mengamati karya seni rupa. Ayo, siapa yang bersedia? Apakah kalian sudah siap? Baik, setelah kita mempelajari tentang tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam mengamati karya seni rupa, sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu deskripsi dan analisis karya seni rupa. Oke. Yang pertama adalah deskripsi karya seni rupa. Apa itu deskripsi? Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk memperhatikan, menemukan berbagai unsur seni rupa, mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat secara apa adanya tanpa berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam deskripsi karya seni rupa yaitu yang pertama adalah medium. Medium adalah media yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni rupa. Jadi sebagai contoh, ketika kita mendeskripsikan seni lukis, media atau medium yang digunakan adalah bahannya bisa berupa kanvas, kertas gambar, kayu, atau kaca. Kemudian alatnya bisa berupa pensil 2B, pensil HB, dan juga pensil arang dan lain-lain.
Kemudian teknik yang digunakan bisa menggunakan teknik akuarel atau sapuan basah, teknik pointillis atau menggunakan titik-titik, teknik arsir, dan lain sebagainya. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan yaitu unsur karya. Unsur-unsur dasar dalam seni rupa adalah yang pertama ada titik, kemudian ada garis, kemudian ada bidang, ada bentuk, ada ruang, ada warna, tekstur, dan gelap terang. Sekarang Ibu akan minta bantuan kepada kalian untuk memaparkan ataupun menjelaskan dari kedelapan unsur tadi. Ayo, siapa di antara kalian yang berani untuk memaparkan 8 unsur tadi? Ibu tunggu ya. Setelah kita mendeskripsikan hasil karya seni rupa, sekarang kita akan menganalisis karya seni rupa. Jika pada tahap mendeskripsikan penjabaran bertolak pada pertanyaan tentang apa, maka pada tahap analisis sang kritikus bertolak pada pertanyaan mengapa. Dengan demikian, pada tahap analisis ini, kritikus seni rupa masih berpijak pada fakta objektif yang diamatinya. Oke, sekarang diperhatikan elemen-elemen dalam analisis karya seni rupa. Yang pertama adalah kritik. Kritik adalah kegiatan menanggapi untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Kritik ini berfungsi untuk merespon, menafsirkan makna, dan membuat penilaian kritis tentang karya tertentu. Kemudian kita lihat pada kritik dibagi menjadi 4, yaitu kritik jurnalistik, kritik pedagogis, kritik akademik, dan kritik populer. Sekarang kalian harus membantu Ibu untuk menjelaskan tentang kritik jurnalistik, kritik pedagogis, kritik akademik, dan kritik populer. Oke, silakan anak-anak Ibu. Baik, setelah kalian tahu tentang berbagai macam kritik, kemudian kita akan membahas tentang tahapan dalam membuat kritik seni rupa. Yang pertama adalah menyusun deskripsi. Setelah menyusun deskripsi, yang selanjutnya adalah melakukan analisis formal. Kemudian kita melakukan interpretasi dan selanjutnya melakukan evaluasi atau penilaian. Elemen lain dalam menganalisis karya seni rupa selain kritik adalah apresiasi. Apresiasi adalah kegiatan dalam menilai atau memberi penghargaan terhadap karya-karya seni rupa. Kemudian, 3 konteks utama dalam apresiasi adalah yang pertama, apresiasi empatik. Yang kedua, apresiasi estetis. Dan yang ketiga, apresiasi kritik. Selanjutnya, menurut Sudarso, ada 3 pendekatan dalam apresiasi. Yang pertama adalah pendekatan aplikatif, kemudian yang kedua, pendekatan historis, dan yang ketiga, pendekatan problematik. Baik, sekarang kita akan membahas ketiga pendekatan tersebut. Berdasarkan metode dan pendekatan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apresiasi terdiri dari 2 jenis kegiatan, yaitu apresiasi pasif dan apresiasi aktif. Kemudian, apresiasi pasif adalah suatu kegiatan menonton dan menikmati tanpa memberi umpan balik untuk wacana seni rupa. Kemudian, apresiasi aktif adalah dapat dilakukan melalui berbagai alternatif kegiatan, antara lain kegiatan diskusi terarah, pengembangan wacana, kegiatan koleksi publik, kegiatan koleksi privat, dan hasil-hasil dari kegiatan apresiasi aktif bisa digunakan sebagai penelitian dan acuan untuk mengembangkan ekosistem seni rupa.
Setelah kita membahas semuanya, sekarang kita harus mengetahui di mana kira-kira tempat untuk mengapresiasi karya seni rupa. Banyak sekali tempat yang bisa digunakan untuk mengapresiasi karya seni rupa. Yang pertama adalah galeri, kemudian ada museum, kemudian ada ruang publik, ruang alternatif, dan ruang virtual. Cara mengapresiasi karya seni rupa di pameran. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat luas melalui media karya seni. Dari kegiatan ini diharapkan dapat terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh masing-masing karya seninya dengan pengapresiasi. Berikut adalah cara mengapresiasi karya seni rupa. Yang pertama adalah berbicara langsung dengan seniman, kurator, atau pemandu pameran. Kemudian yang kedua, mengikuti tur galeri dan mendengarkan penjelasan atau membaca penjelasan dari setiap karya seni yang dipamerkan. Yang ketiga, tidak menyentuh karya kecuali diperkenankan. Kemudian yang keempat, mematuhi peraturan yang diberlakukan di ruang pameran. Dan yang kelima, membagikan wawasan dan apresiasi dalam berbagai bentuk seperti sosial media. Baik, di slide selanjutnya kalian bisa melihat ini adalah berbagai macam aturan yang ada di pameran. Oke, apakah kalian pernah melihat pameran? Kalau kalian pernah melihat pameran, pasti kalian pernah melihat tanda-tanda seperti yang ada di layar. Oke, jadi masing-masing tanda mempunyai makna. Ada banyak sekali aturan yang ada di pameran. Nanti akan kalian sebutkan dan jabarkan kira-kira yang ada di layar ini adalah tanda yang apa ya? Oke, mari kita pelajari bersama. Oke, terima kasih. Semoga kalian suka dengan materi bab 2 dan bisa memahami tentang materi bab 2. Oke, terima kasih sudah suka sama video Ibu. Sampai ketemu di video Ibu bab selanjutnya. Dah, assalamualaikum.